Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun: wa idza faragha min at-takbirati wa adhkariha sallama taslimataini kasairis salawati. Lamma dzakarnahu min hadisi Abdullah bin Ubay Aufa wa hukmi salami ala ma dzakarna fi taslimi fi sairis salawati. Hadza huwal madhhabus sahihu al-muhtar wa lana fihi huna khilafun dha'ifun taraktuhu li adamil hajati ilaihi fi hadzal kitab. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji serta syukur kehadiratnya yang memberikan kepada kita pada saat ini kemudahan dari berbagai kemudahan, sehingga apa yang kita lakukan ini sampai pada titiknya, yaitu bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan awal yang baik ini dan diakhiri dengan yang baik, yaitu dengan salat isya berjamaah serta amalan-amalan yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita berusaha untuk mengikuti jejak apa yang dilakukan oleh beliau, baik ucapan maupun perbuatan. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam mengikuti ajarannya, baik dalam keadaan senang ataupun susah, baik di siang hari maupun di malam hari. Mudah-mudahan salawat dan salam kita disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit permasalahan masih berlangsung tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat jenazah, yaitu kalau kita selalu mengikuti sholat jenazah di berbagai tempat, tentunya di negara kita, tidak di semua negara, biasanya imam itu mengakhiri salam dengan kata atau dengan kalimat warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan sholat yang lain, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Namun bagaimana pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkarnya? Beliau mengatakan wa idza faragha minat takbirati wa adhkariha sallama taslimataini kasairis shalawat. Apabila selesai dari takbir, yaitu takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, dan takbir keempat, beserta bacaan-bacaannya, yaitu yang setelah takbir pertama baca Fatihah, setelah takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi,
takbir ketiga mendoakan si mayit, dan keempat itu sebenarnya tidak ada, tapi sunnah dilakukan kalau kita membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Nah, setelah itu kata beliau, maka salamlah dengan 2 kali salam seperti sholat-sholat yang lain. Berarti kata Imam Nawawi nggak ada bedanya. Lamma dzakarna min hadithi Abdullah bin Ubay wa hukmu salami ala ma dzakarna fi taslimi fi sa'iri shalawat, hadza wal madhhab sahih al-muqtar. Bagaimana hadis Abdullah bin Ubay bahwasanya salam di dalam sholat jenazah itu seperti salamnya sholat yang lainnya. Kalau sholat sunnah nanti ada sholat sunat tarawih, ada sholat sunnah tahajud, ada sholat-sholat yang lainnya, atau yang fardu sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kata beliau sama. Wahada wal madhab sahihul mukhtar. Inilah madhab yang benar yang dipilih. Wala nabi huna khilafun dha'ifun taraktu li adamil hajati ilai fi hadzal kitab. Namun kita memiliki perbedaan yang lemah yang saya tinggalkan untuk tidak membahasnya di dalam kitab ini. Berarti kalau nanti ada imam yang tidak sampai kepada warahmatullahi wabarakatuh, jangan dianggap sesuatu yang ajaran baru, karena memang pendapat yang unggul, kata Imam Nawawi, beliau mengatakan tidak ada bedanya salam sholat jenazah dengan salam sholat yang lain. Nah, sama-sama Imam Nawawi. Kalau ini Imam Nawawi ad-Dimashq, beliau mengatakan tidak ada perbedaan dalam salam jenazah atau salam yang lain, tapi beda dengan Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten. Di dalam kitabnya Ibnul Qasim, beliau mengatakan boleh menambahkan warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti apa? Mereka yang menggunakan salam warahmatullahi wabarakatuh, di antara yang diikuti adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, yang tidak menggunakan berarti menggunakan Imam Nawawi ad-Dimashq dari Suriah. Dan ini ada beberapa kitab yang saya sudah lihat, di antaranya Syarah Safinatun Najah, yaitu Kashifatus Sajah yang kita bahas di malam Ahad. Terus di dalam kitab Fathul Qorib itu memang mereka memilih tidak menggunakan kalimat warahmatullahi wabarakatuh, dan ini alhamdulillah saya lakukan. Tapi memang mengawali dari sesuatu yang di luar kebiasaan agak janggal nanti didengar oleh sebagian, tapi alhamdulillah saya sudah lakukan. Ketika saya mengimami mertua saya meninggal, terus ketika kemarin juga orang tua saya meninggal, dan sholat-sholat jenazah yang lain saya menggunakan dan memilih tanpa menggunakan warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kata Imam Nawawi ad-Dimashq, inilah pendapat yang unggul yang dipilih. Kalaupun nanti ada perbedaan yang lemah yang tidak saya perjelaskan di dalam kitab ini. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum dalam kenegaraan Indonesiaan biasanya memang para imam sholat jenazah menggunakan warahmatullahi wabarakatuh. Tapi memang di negara lain Timur Tengah itu enggak menggunakan ini, karena memang mereka menggunakan mazhab Imam Nawawi ad-Dimashq. Jadi jangan
mengatakan sesuatu yang baru, yang ajaran baru, enggak. Itu memang mungkin karena kebelumtahuan kita dalam permasalahan ada yang berbeda. Sama halnya dengan ini kita bicara masih dalam satu mazhab, yaitu Imam Syafi'i. Sama halnya dengan korban untuk orang yang meninggal dengan orang yang masih hidup. Ini kan perbedaan juga. Jadi selama permasalahan fikih yang sifatnya para, yang sifatnya cabang, bukan usul, bukannya dasar, biasanya ada beberapa perbedaan dan itu harus disikapi dengan bijak dan tidak boleh mengotot kalau pendapatnya itu lebih benar, pendapatnya lebih unggul, yang lain salah. Nah itu memang yang dilarang, karena sampai kapanpun permasalahan fikih akan terus ada dan tidak boleh dijadikan konflik yang berkepanjangan. Jadi itu pembahasan di dalam salam menurut Imam Nawawi Ad-Dimashq, beliau dari Suriah, mengatakan salam dalam sholat jenazah tidak ada bedanya dengan salam dengan sholat-sholat yang lainnya, baik salam sholat fardu ataupun sholat sunnah. Walau jaa masbukun fa'adrakal imama fi ba'di sholati ahrama ma'ahu fil hal wa qara al-fatihata thumma ma ba'da ala tartibi nafsihi wala yuwafiqul imamu fi ma yaqra'u fa in kabbara thumma kabbara al-imamu takbiratul ukhra qabla yatamakkana al-ma'mumu min adz-dzikri saqata anhu kama tasqutul qira'atu anil masbuki fi sa'iri sholawat. Kalau ada imam sudah mengerjakan takbir, jadi ada makmum ingin ikut sholat jenazah, dia telat karena wudhu dulu, akhirnya kelewatan satu takbir atau beberapa takbir, tapi masih dalam konteks dia mengikuti imam. Nah, bagaimana kondisi makmum? Kondisi makmum tetap pada urutan dalam takbir. Berarti apa? Si makmum tetap pada perintahnya, takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga mendoakan. Nah itu nggak ikut dengan bacaan takbir si imam. Umpama dia ketinggalan satu takbir, berarti takbir kedua si imam sudah baca sholawat dan si makmum nggak boleh ikut baca sholawat, dia harus ikut dasar yang keterlambatan tadi sebelumnya. Nah, itu supaya apa? Supaya nanti dari takbir 1, takbir 2, takbir 3 dan takbir 4 itu sempurna dan sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika imam salam ya kita nggak boleh salam karena masih melanjutkan takbir yang satu yang ketinggalan. Jadi takbir dalam sholat jenazah kan wajib, maka tidak boleh ditinggalkan. Sama halnya ketika kita dalam sholat jamaah, ketika kita ketinggalan dalam satu rakaat, maka imam salam kita bangun lagi, gitu. Jangan ikut-ikutan salam, berarti sholat kita kurang. Kalau sholatnya 4 rakaat kita ketinggalan 1, kalau kita nggak menambahkan 1, maka sholat isya, sholat zuhur dan sholat asar kita 3 rakaat. Nah ini yang dimaksud dengan posisi makmum dalam sholat jenazah. Karena kan nggak semua tahu, pokoknya karena dia ketinggalan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikut salam, enggak. Tambahin 1 lagi, berarti karena dia ketinggalan 1 ya berarti tinggal nambahin 1 takbir. Kalau ketinggalan 2 berarti nambahin takbir ketiga. Semuanya sesuai apa yang dilakukan seperti sholat-sholat yang lain. Wa idza sallamal imamu wa qad baqiya 'alal masbuqi fil janazah
ba'du takbirati lazimu ayyatiya biha ma'adkari ala tartib. Hadha wal madhabu sahihul masyhuru indana. Nah, makanya kata Imam Nawawi, apabila imam sudah salam dan si makmum masih ada ketinggalan dalam takbir, maka dia harus mendatangkan takbir tersebut sesuai dengan urutan, dan itu urutannya yang biasa dalam sholat takbir pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kata Imam Nawawi, itulah al-madhabus sahihul masyhur, itu madhab yang benar dan yang unggul di kalangan Imam Syafi'i. Walana qaulun dhaifun, dan kami memiliki pendapat yang lemah. Artinya apa? Imam Nawawi melihat ada perbedaan dalam hal ini. Si makmum tanpa membaca bacaan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya? Ketika yang saya bilang tadi, si makmum ketinggalan satu, berarti ya menyelesaikan sampai takbir keempat. Nah, si makmum tetap harus membaca apa yang harus dibaca. Nggak boleh langsung Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaannya sesuai. Berarti kalau dia ketinggalan satu, berarti nanti si imam salam, si makmum tinggal nambahin. Berarti dia biasa menggunakan apa? Bacaan sunnah. Allahumma la tahrimna ajra wa la taftina ba'da, ya baca. Jangan ditinggalin. Itu kalau satu. Kalau dua, ya berarti apa? Mendoakan si mayit dan ditambahkan dengan jangan ditinggalkan bacaan-bacaan tersebut. Ya, itu kata Imam Nawawi, jangan hanya takbirnya saja, tetapi juga dengan bacaan-bacaan yang dia harus lengkapi sehingga menjadi 4 kali takbir. Paham ya Pak? Jadi di sini ada 2 pembahasan yang dimana perbedaan akan ada di kalangan mazhab Syafi'i. Yang pertama, dalam kondisi imam, bahwasanya imam, kata Imam Nawawi Ad-Dimas, tidak harus dibedakan dalam salam sholat jenazah dengan sholat yang lain. Cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ketika makmum ketinggalan dalam takbir, baik 1 ataupun 2 kali takbir, maka si makmum harus menyempurnakan dengan bacaan-bacaannya, bukan hanya dengan takbirnya saja. Kata Imam Nawawi, kalaupun ada yang mengatakan cuma hanya takbirnya saja, itu adalah pendapat yang lemah. Nah, ini kita berbicara tentang pembahasan fikih, sehingga ketika nanti ada perbedaan, itu perbedaan yang harus dimaklum dan dianggap wajar karena dalam selama pembahasan fikih. Babu ma yaqulul ma'al janazah, bab yang dibaca bagi orang yang mengiringi jenazah. Jadi ketika kita mau mengantarkan jenazah ke makamnya, ke kuburannya, ke tempat akhir dia di tempat dunia ini, apa yang harus dibaca bagi orang yang mengiringinya? Kan kita sering melihat orang ngiringin jenazah, yang belakang sambil ngobrol, yang belakang sambil merokok, yang belakang sambil makan. Apa yang harus dilakukan? Yustahabbu lahu ayyakuna mustaqilan bi dzikrillah ta'ala wal fikri fima yalqahul mayyitu wa ma yakunu masiruhu wa hasilu makana fihi wa anna hadza akhirud dunya wa masiru ahliha wal yahdar kullal hadri minal hadithi bima la faidata fihi fa inna hadza waqta fikrin wa dzikrin yaqbau fil ghaflah wallahu wal ishghalu bil haditsil farid fa innal kalama bima la faidata fi manhiyun anhu fi jamil ahwal fa kaifa fi hadzal hal. Kata Imam Nawawi, dianjurkan ketika mengiringi jenazah dengan bacaan-bacaan yang sifatnya zikir kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir, entah istighfar, entah salawat, entah apa namanya, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus bukan hanya membaca tapi pikirannya kemana-mana, enggak, justru memikirkan juga sambil berzikir apa yang akan dihadapi si mayit, si orang yang meninggal tadi. Ya Allah, si fulan belum lama bersama kita, tapi alhamdulillah dia meninggal dalam keadaan baik dan dia akan dikuburkan, dan kita akan meninggalkan dia dan kita akan ditinggalkan selamanya. Jadi di situ dipikirkan, bukan bacaannya bagus tapi pikirannya kemana-mana. Jadi satu paket, lisan dan hati harus sama. Kenapa? Karena ini akhir perjalanan dia di dunia, nggak akan hidup lagi. Sampai kapanpun orang yang sudah meninggal tidak akan bangkit kembali, tidak akan hidup lagi. Dan wal yahdhar kullal hadir minal hadis bima la faidah fi. Ketahuilah, harus hati-hati dengan ucapan yang tidak ada gunanya. Umpama membicarakan masalah bisnis, membicarakan masalah kapan kita bisa ketemuan reunian, atau kapan kita setelah ini apa yang kita lakukan. Enggak. Kata Imam Nawawi, itu ucapan-ucapan atau pembicaraan yang tidak ada faedahnya dan tidak boleh diucapkan ketika seseorang mengiringi jenazah. Di sini maksudnya apa? Baik dia ulama ataupun orang biasa. Kalau ulama oke lah, pasti biasanya yang meninggal, kalau yang dihantarkan orang ulama pasti dari depan sampai belakang sambil zikir. Tapi biasanya kalau yang meninggal orang biasa itu yang depan sambil zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, yang belakang ngobrol. Nah, ini yang dimaksud kata Imam Nawawi, ketika kita bicara sesuatu yang tidak ada faedahnya aja dilarang dalam semua kondisi, apalagi dalam kondisi yang sekarang yang kita akan menghantarkan si fulan ke tempat pengistirahatan terakhir. Nggak boleh sambil pikirin, karena bagaimanapun juga kita akan kembali seperti si fulan. Nggak mungkin di dunia ini ada orang yang kekal. Dari Nabi Adam sampai sekarang saja sudah berapa triliunan orang yang meninggal. Mereka tinggal menunggu hari kebangkitan. Mereka tinggal menunggu kapan dibangkitkan dari kubur. Kalau mereka dapat nikmat kubur enak. Tapi yang sengsaranya kalau mereka mendapatkan siksa kubur. Karena dalam dua ini kan ada. Makanya di dalam akhir kita tahiyat kan ada, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Kita berlindung dari azab kubur dan azab neraka. Pertanyaannya, kalau ada orang yang nggak percaya ya silakan. Kalau ada orang yang percaya, alhamdulillah. Kalau orang yang percaya ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ketika dia meninggal pasti perbuatannya indah, baik. Berarti apa? Senang. Karena apa? Nggak bisa bangkit lagi dan nggak bisa hidup lagi, tapi benar. Maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Nah, yang jadi kendala, orangnya percayanya setengah-setengah, apalagi sampai nggak percaya akan ada nikmat kubur. Nauzubillah min zalik. Ya udah. Ya, ini yang menjadi maksud bahwasanya kita selalu diingatkan dengan kematian. Supaya apa? Supaya tidak kebablasan dalam memikirkan kehidupan ini. Karena tidak ada di dunia ini manusia yang hidupnya selalu bahagia saja, atau sebaliknya hidupnya selalu sedih aja, nggak ada. Selalu nggak ada di dunia ini orang yang selalu hidupnya sempurna atau hidupnya selalu kurang. Semuanya akan ada. Selama pergantian malam dan siang terus berlangsung, maka kehidupan manusia ini akan terus ada. Dan kita pun diingatkan oleh agama ini, ketika kita semangat dalam sholat jamaah dalam keadaan senang, nah ketika kita dalam keadaan sedih juga harus semangat. Ketahuilah,
itu cobaan dan bisa jadi itu ujian kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kamu memahami agama ini tentang sholat jenazah, tentang sholat jamaah. Kamu sepertinya semangat ketika dalam keadaan senang, tapi keadaan sedih bagaimana? Nah, disinilah kemungkinan besar ujian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah ingin mengangkat derajat kita dari posisi pertama ke posisi kedua. Dan ini yang dinamakan sarra wa dharra, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah kita tetap continue dan istiqomah dalam kebaikan. Nah, ini bahwasanya kita diingatkan apa yang harus dilakukan pada seseorang yang mengiringi jenazah. Hilangkan untuk membicarakan masalah keduniawian, baik itu bisnis dan yang lainnya, karena yang kita hantarkan adalah orang yang tidak akan kembali lagi dan kita akan sama seperti mereka. Makanya kan ketika kita masuk ke makam apa? Assalamualaikum ya alal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallahu lahiqun. Ketika kita masuk ke dalam kubur, kita tetap salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera kepada wahai penghuni kubur. Baik muslim laki maupun perempuan, mukmin laki atau perempuan. Dan insya Allah kami akan menyusulkan itu. Inna insyaallahu lahiqun. Kami akan menyusul. Jadi hadirin-hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang diberi kesempatan oleh Allah dan dipilih oleh Allah menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam sholat jamaah, istiqomah dalam sholat sunnah. Lanjutkan, karena bagaimanapun juga setiap orang punya kebiasaannya masing-masing. Kebiasaan kita yang sudah baik kita lanjutkan, mudah-mudahan sampai ujungnya dengan kebaikan juga. Berarti apa? Sesuai dengan bacaan kita ketika doa, yaitu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus. Ya Allah matikan saya dalam keadaan baik. Baik di sini ada berarti apa? Dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna shawabal mukhtar ma kana alaihi salam radhiyallahu anhu as-sukutu fi hali sayri ma'al janazah fala yarfa'u sawta bi qira'atin wala dzikrin wala ghairi dzalik wal hikmatu fi zahiratun wa hiya annahu askana li khatirihi wa ajmal li fikrihi fi ma yata'allaqu bil janazah wa wal matlubu fi hadzal hal hadza huwal haqq wala taqtarid bi kasrati ma yukhalifu faqad qala Abu Ali Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu ma makna ilzam turqal huda wa la yadurruka qillatal sarikin wa iyyaka wa turqad dalalah wa la taqtar bi kasratil halikin. Kata Imam Nawawi, nah ini kebiasaannya berbeda Pak. Kalau kita kebiasaannya kalau mengiringi jenazah biasanya suaranya apa? Keras. Nah, ini lagi-lagi ilmu bagi kita. Kata Imam Nawawi, salafus saleh ketika mengiringi jenazah suaranya lembut, suaranya enggak keras. Hikmahnya, faedahnya, karena orang yang menghantarkan jenazah itu sambil merenung apa yang dia hantarkan itu adalah orang yang terakhir dia jumpai dan dihantarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Ini kata Imam Nawawi, kalaupun nanti ada bacaan yang dibaca dalam menghantarkan jenazah, lebih baik suaranya redup, tidak sambil tarik urat, tidak sampai berkoar-koar, karena faedahnya, hikmahnya adalah dia menghantarkan sikulan sambil membaca zikir dan mengingatkan bahwasanya yang dihantarkan itu tidak akan hidup kembali dan dihantarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Nah, ini tinggal kita lihat konteks kebiasaan. Tetapi salafus saleh menggunakan hal tersebut
sehingga beriringan dengan apa tujuan dari mengiringi orang yang meninggal ke tempat peristirahatan. Jadi hadirin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dilakukan selama itu tidak mengandung sesuatu yang keributan dan menjadi hal yang disepakati, maka tidak menjadi hal-hal yang diharamkan dalam agama. Tapi nanti kalau ada orang yang tidak bersuara, redup, itu pun jangan disalahkan, karena mereka ini mungkin sudah mempelajari ilmu terlebih dahulu. Jadi kan kadang dalam mengiringi jenazah, kok si fulan suaranya nggak ada, kok si fulan keras. Nah karena si fulan ini yang ketiga ini nggak tahu mana yang lebih baik, ikut-ikutan aja dengan suara keras. Akhirnya apa? Dia punya praduga yang buruk. Si fulan nggak keras, mungkin nggak ngamalin ilmunya, nggak. Nah di sini tinggal bagaimana kita belajar, bagaimana kita menuntut ilmu, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa? Praduga yang negatif tidak keluar dari diri kita, dan kita selalu berhusnuzon kepada orang lain sesuai dengan ilmu yang kita dalami. Bahkan kata Imam Nawawi, wa ikhrajul kalami an mawdu'ihi faharamun bi ijma'il ulama. Mengeluarkan pembicaraan yang bukan pada tempatnya, maka itu hukumnya haram menurut ulama, kebanyakan ulama. Wa qad awdahat qabuhu wa ghalaza tahrimuhu wa fasaqa man tamakkana min inkarihi falam yunkiru fi kitab adabil qurra wallahu musta'an. Karena sudah dijelaskan bahwasanya berbicara bukan pada tempatnya itu dibenci, keharamannya sangat keras, dan orang yang mengingkarinya akan terhukum dengan fasik. Sehingga kita hindari itu semua. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh para ulama, oleh para salafus saleh, kita ikuti dan kita jalankan sehingga tidak berbenturan dengan apa yang kita jalankan. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja pembahasan kita pada pagi hari ini. Dua permasalahan salam, permasalahan masbuk, permasalahan bacaan yang dibaca apal, wirid yang dibaca oleh yang mengiringi jenazah, tidak boleh berbicara yang tidak ada kaitannya dengan kematian, tidak boleh berbicara tentang urusan dunia, karena itu adalah sesuatu yang tidak layak untuk diucapkan. Dalam hal apapun, berbicara yang tidak ada faedahnya dilarang, apalagi berbicara dalam kondisi mengantarkan jenazah di tempat akhir keistirahatannya, maka itu jauh lebih diharamkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman dan Islam kita, semangat dalam menuntut ilmu, apapun yang kita lakukan senantiasa berada di dalam ridhonya Allah dan Rasulnya, dan kita diakhiri dengan mati dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya akramal akramin akrimna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Allah ya Rahim ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala